Perang Hamas lanjut, teknologi Israel lumpuh total. الصهيوني ارتكب جريمة كبيرة فجر اليوم باستهدافه للبيوت الآمنة والعمارات السكنية وقتله لشهداء من أطفال ونساء وشيوخ واستهداف لقيادات المقاومة. Sektor teknologi Israel bakal sulit pulih pasca konflik dengan kelompok Hamas Palestina pada akhir pekan lalu dimulai. Menurut para investor dan juga analis, perlambatan ekonomi global menyebabkan pendanaan turun tajam di Israel pada tahun ini. Padahal Israel merupakan negara dengan industri teknologi paling inovatif di dunia, sebanyak 14% tenaga kerja di negeri tersebut bergantung pada sektor teknologi. Hampir 1/5 perekonomian negara disokong oleh pertumbuhan sektor tersebut, namun pendanaan ke Israel melambat pada tahun ini lantaran ketidakpastian ekonomi global. Dikala kondisinya mulai mengarah positif, konflik mendadak terjadi. Investasi luar negeri akan melambat dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, terutama jika masih terjadi permusuhan, kata John Medvedev, Kepala Eksekutif Our Crowd, salah satu perusahaan modal ventura terbesar di Israel, dikutip dari Reuters. Lebih lanjut, menurut dia, saat ini bukan waktu yang mudah untuk Israel mendapatkan investasi, bahkan penerbangan ke Israel pun telah dibatalkan. Israel menyatakan perang terhadap kelompok militan Palestina, Hamas, setelah orang-orang bersenjata pada Sabtu menyerbu pagar batas Gaza. Sementara itu, media Israel mengatakan kematian akibat serangan tersebut telah mencapai 900 orang, sebagian besar warga sipil dan juga tentara menjadi korban. Sementara itu, sejumlah warga Israel dan beberapa orang asing dibawa ke Gaza sebagai sandera. Israel membalasnya dengan serangan udara, sengit ataupun ke jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Sebelum konflik terjadi, investasi pada startup teknologi Israel telah menurun seiring dengan melambatnya perekonomian global, runtuhnya Silicon Valley Bank yang menghilangkan sumber pendanaan utama, dan juga usulan perombakan hukum yang mengancam landasan hukum perusahaan dan juga hak keyakinan intelektual. Sebelumnya, para investor dan juga analis juga mewanti-wanti perusahaan teknologi yang beroperasi di Israel untuk memperkuat pertahanan keamanannya. Mereka memprediksi akan terjadi disrupsi di sektor teknologi. Akibat konflik Hamas-Israel pecah, pada pekan lalu banyak operasional bisnis yang tutup. Mata uang Israel New Shekel jatuh ke level terendah dalam hampir 8 tahun terhadap dolar Amerika Serikat pada awal pekan ini. Serangan hacker ke Israel. Baru-baru ini dilaporkan kelompok hacker yang terkait dengan Rusia dilaporkan menyerang situs pemerintah dan juga media Israel. Kelompok hacker itu disebut bersekutu dengan militer Palestina Hamas yang melancarkan serangkaian serangan mematikan di negara tersebut pada akhir pekan ini. Klinet, sebuah kelompok yang konon terdiri dari hacker relawan patriotik Rusia, mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan menargetkan semua sistem pemerintah Israel dengan serangan penolakan layanan terdistribusi, sejenis serangan cyber yang dikenal sebagai DDoS, dan membanjiri situs web dengan lalu lintas atau traffic. Kelompok tersebut menyalahkan Israel atas pertumpahan darah yang terjadi dan menuduh negara tersebut mendukung Ukraina dan NATO. Klinet kemudian mengklaim pihaknya telah mematikan situs web pemerintah Israel dan situs Badan Keamanan Shin Bet selama jangka waktu tertentu pada akhir pekan lalu. Klaim kelompok tersebut tidak dapat dibuktikan dengan gamblang. Sementara itu, Anonymous Sudan, sebuah kelompok hacker yang dicurigai oleh para ahli keamanan cyber sebagai kelompok depan Rusia, menyatakan dukungannya terhadap perlawanan Palestina. Mereka mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap situs web Yerusalem Post dan menjadikannya offline beberapa waktu.
Palestina tak menyerah dengan senjata seadanya, kini pasukan perlawanan Palestina terbangkan balon api untuk balas perbuatan Israel. Meskipun tak memiliki senjata secanggih Israel, setidaknya para pejuang Palestina tak berhenti untuk mendapatkan keadilan untuk melawan tetangganya tersebut. Yang terbaru, para perlawanan Palestina menerbangkan balon apinya untuk menyerang pemukim Israel yang ilegal dan berhasil menciptakan kebakaran yang telah merugikan pemukim Zionis. Kebakaran terjadi di pemukiman Israel di sekitar jalur Gaza akibat dari balon api yang diluncurkan oleh para pemuda Palestina pada Minggu sore sebagai protes terhadap pengepungan Zionis di jalur Gaza dan juga untuk mendukung Palestina dan juga Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Sumber media Israel melaporkan bahwa 5 kebakaran terjadi di pemukiman Israel di sekitar jalur Gaza akibat balon-balon api yang diluncurkan dari jalur Gaza. Menurut saluran Kan, Israel menyatakan bahwa kebakaran terjadi di blok pemukiman Yahudi Eskol, pemukiman Yahudi Kisfusim, dan juga Kibbutz Be'eri. Para pemuda Palestina terus meluncurkan balon-balon api dari jalur Gaza bagian timur menuju pemukiman-pemukiman Israel di sekitar jalur Gaza. Hal tersebut dilakukan untuk merespons serangan pendudukan Zionis Israel, Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa, dan juga pengepungan yang dilakukan terhadap warga jalur Gaza. Sejak Rabu lalu, 6 warga Palestina telah menjadi syahid oleh peluru pendudukan Zionis Israel di dekat perbatasan timur di kamp-kamp pengungsian. Sebagian bagian dari kegiatan rakyat dalam mendukung Masjid Al-Aqsa dan juga kota Al-Quds, serta sebagai bentuk solidaritas untuk para tawanan dalam mendekam di penjara pendudukan Zionis Israel dan juga sebagai penolakan terhadap pengepungan Zionis di jalur Gaza.